Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali sore hari ini di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Dan mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan segenap jiwa kita untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Allah. Kita rindu Tuhan tetap menolong kita melalui firman-Nya yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita sekalian. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mendengar satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Satu pujian yang sangat memberkati, dan biarlah kehidupan kita semua boleh diteguhkan lewat pujian ini. Sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh haleluya, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia anugerah-Mu. Oh haleluya, kami sembahkan. Sungguh mulia Engkau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian kita semua. Dan biarlah setiap pujian yang naik ke hadirat Tuhan boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur, berterima kasih. Sebab Engkau baik bagi kami, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu bagi kami selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalasnya selain menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Dan biarkanlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan hati kami semua. Dan kami boleh melangkah, melewati hari-hari kami dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat berita Natal yang ada dari kisah yang disampaikan dari kitab Injil Matius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan
oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sore hari ini adalah Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 ini menceritakan tentang peristiwa yang akan terjadi kepada keluarga Yusuf dan Maria, bahwa peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang digambarkan melalui pesan malaikat ini kepada Yusuf menyadarkan kita tentang karya Allah di dalam dunia, di dalam sejarah hidup manusia, untuk menyertai kehidupan umat Allah. Sehingga kita dapat melihat, saudara, bahwa Injil Matius ingin menghubungkan peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Dikatakan dengan ini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hal ini menunjukkan bahwa Matius 1 ayat 21 sampai 23 ini menunjukkan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah wujud kehadiran Allah di dalam sejarah hidup manusia, yang kemudian digambarkan di dalam nama Immanuel itu. Matius menghubungkan peristiwa ini dengan nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14. Karena Matius ingin menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah sejak jauh hari. Peristiwa keselamatan yang Allah ingin kerjakan di dalam diri umat manusia adalah sebuah peristiwa besar yang sudah sejak awal direncanakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Karena itulah, saudara, ketika Matius mencatat bahwa kehadiran Yesus adalah wujud dari Immanuel, Matius ingin menegaskan beberapa hal penting yang sebenarnya perlu dipahami, perlu untuk diingat, perlu untuk dimengerti setiap orang. Mereka perlu memahami apa arti kehadiran Yesus. Apa arti dari Natal itu? Apa arti kehadiran Sang Juru Selamat di dalam setiap kehidupan sejarah hidup umat manusia? Nah, kita akan belajar beberapa hal yang menjadi pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah melalui Injil Matius, dengan memberikan sebuah penegasan bahwa peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah sebuah peristiwa dari kehadiran Allah di dalam sejarah hidup manusia. Saudara, hal pertama yang akan kita renungkan pada sore hari ini, bahwa kehadiran Allah di dalam Natal yang digambarkan melalui nama Immanuel ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang betul-betul peduli. Allah adalah pribadi yang mau turut merasakan setiap persoalan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan tentang kesetiaan Allah di dalam perjanjian yang Ia nyatakan kepada umatnya. Ini yang pertama, saudara, yang kita renungkan
dari peristiwa Natal ini. Peristiwa Natal yang kemudian di dalamnya mengandung pesan Immanuel ini ingin menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh peduli. Allah itu pribadi yang mau turut merasakan penderitaan, tantangan kehidupan yang dialami manusia. Allah di dalam kemuliaannya tidak kemudian serta-merta lalu kemudian tidak memiliki kepedulian. Natal menunjukkan bahwa Tuhan yang Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hari ini yakini dan imani adalah Tuhan yang betul-betul peduli. Dia bukan pribadi yang hanya sekedar peduli pada dirinya sendiri. Bahkan kalau kita memperhatikan Alkitab kita dari sejak kisah manusia diciptakan di Taman Eden sampai pada akhir kitab Wahyu, saudara dapat menemukan sebuah perhatian yang besar yang Allah kerjakan dalam sejarah hidup manusia. Bahkan bisa kita gambarkan bahwa kisah yang ada di dalam Alkitab itu adalah kisah cinta Allah yang diwujudkan dalam karyanya dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia. Inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Alkitab. Dan berita Natal sebagai puncak dari karya Allah di dalam sejarah kehidupan manusia dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian, kasih setia Allah yang turut mau merasakan apa yang menjadi kepedulian, apa yang menjadi persoalan-persoalan kita. Allah begitu peduli, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga di dalam perayaan Natal tahun ini, sekalipun di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang belum selesai karena situasi pandemik yang terjadi di sekitar kita, kita masih bisa dapat memaknai peristiwa Natal itu. Walaupun mungkin kita tidak dapat merayakan Natal sebagaimana perayaan-perayaan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kita tetap dapat terus mengembangkan makna dari peristiwa Natal itu di dalam sanubari kita. Bahwa Natal itu selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah sosok yang sungguh-sungguh peduli dalam hidup kita. Penderitaannya, karyanya yang mau lahir di dalam kehinaan menunjukkan bahwa Dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Saudara, ini semangat penting yang perlu kita pelihara dalam diri kita. Kita yang hari-hari ini berjalan di dalam tantangan kehidupan yang tidak mudah ini, tidak perlu kemudian dikuasai oleh sebuah perasaan atau keadaan di mana seakan-akan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kenyataan hidup yang berat bukanlah bukti bahwa Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Tapi melalui pesan Natal, kenyataan hidup yang berat ini adalah sebuah panggung kehidupan yang di dalamnya Allah yang mulia itu turut hadir dan mau hadir bersama-sama dengan kita. Natal menjadi pesan untuk mengingatkan kita agar kita lebih bersemangat, agar kita lebih kuat, agar kita lebih tetap mau terus berjuang. Karena Natal mengingatkan bahwa Allah itu selalu hadir dan mau peduli dengan kehidupan kita. Kalau kemudian kita bisa tetap dapat merayakan Natal tahun ini, kita percaya bahwa Natal ini adalah wujud dari kasih Tuhan dalam diri kita. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita semangat, Tuhan masih memberikan kita sukacita. Saudara, ini wujud kepedulian Allah dalam diri kita. Karena itu, sekalipun di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan surutkan semangat kita untuk terus memaknai Natal itu. Justru di tengah-tengah situasi ini, makna Natal itu perlu untuk terus kita kembangkan, perlu untuk terus kita hidupkan,
bahwa Natal mengingatkan kita Allah itu sangat peduli kepada kita. Yang kedua, saudara, berita Immanuel, berita hadirnya Allah bagi setiap kehidupan kita, membuktikan bahwa Allah adalah Sang Penyelamat, Juru Selamat kehidupan kita dari dosa. Immanuel mengingatkan kita bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Immanuel mengingatkan kita bahwa Allah hadir untuk membebaskan kita. Berita Natal adalah berita keselamatan. Tentu, berita itu akan menjadi sebuah pengalaman bagi mereka yang mau menerimanya, bagi mereka yang mau memberikan hatinya, bagi mereka yang mau membuka hidupnya untuk menerima firman Allah, untuk menerima berita keselamatan itu. Sulit kita untuk mengalami karya keselamatan itu kalau kita sendiri tidak mau menerima berita keselamatan itu. Immanuel berarti Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Immanuel berarti Allah tidak saja peduli, tetapi Allah sungguh-sungguh mau melibatkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saya adalah karya ciptaan Allah yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah. Allah tidak mau terus membiarkan kita ada di tengah-tengah situasi kesuraman itu. Immanuel mengingatkan kepada kita bahwa Dia hadir untuk menyelamatkan kita dari seluruh dosa-dosa kita. Seluruh bentuk-bentuk hal-hal yang mungkin hadir sebagai keadaan-keadaan yang tidak baik, salah satunya dapat disebabkan oleh dosa-dosa kita, saudara. Dan itulah sebabnya Natal mengajak kita untuk berpaling dari dosa itu. Natal mengajak kita untuk menerima kasih karunia itu. Allah ingin mengembalikan manusia kepada sebuah kondisi kehidupan diselamatkan. Karena itu, saudara, ketika kita menerima berita Immanuel, kita diajak untuk bersama-sama juga terlibat di dalam karya keselamatan Allah itu. Caranya seperti apa? Menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan itu. Dan itu artinya kita mau mengambil bagian untuk terlibat dalam karya dengan cara membawa hidup kita untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang mungkin masih menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketika Allah mau menyelamatkan kita, Allah ingin menarik kita dari hal-hal yang dapat menghancurkan kita. Ketika Allah berimmanuel, Dia ingin membawa kita kepada karya keselamatan yang holistik itu, yang penuh itu dalam diri kita. Saudara, Natal yang adalah wujud dari Immanuel ingin mengingatkan kita pada pesan yang kedua, bahwa Allah hadir membuktikan bahwa Dialah Sang Juru Selamat bagi kita yang mau menerimanya. Keselamatan akan terjadi dalam hidup kita. Keselamatan akan nyata dalam diri kita ketika kita mau merespon karya keselamatan itu. Mungkin saja berbagai situasi buruk yang kita alami terjadi akibat tindakan-tindakan pelanggaran kita kepada firman Allah. Mungkin saja situasi-situasi buruk yang sedang kita hadapi sebagai akibat kita melalaikan kehendak Allah. Mungkin saja berbagai kekalutan yang terjadi dalam diri kita sebagai bentuk pengabaian-pengabaian kita kepada berita keselamatan dari Allah. Ini waktunya. Melalui pesan Natal ini, kita kembali kepada Allah. Karena Dia sudah berimmanuel.
Allah hadir untuk menyertai kita, untuk mengajak kita kembali, untuk membawa kita kembali kepada jalan keselamatannya. Terimalah karya keselamatan itu, saudara, agar hidup kita dipulihkan, agar visi kita dipulihkan, agar perilaku hidup kita dikembalikan, agar pilihan-pilihan sikap kita dikembalikan kepada pilihan-pilihan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah rindu untuk membawa kita. Allah rindu untuk menyelamatkan kita. Allah rindu untuk menolong kita. Itulah sebabnya Dia hadir bagi kita. Itulah sebabnya Dia datang bagi kita. Itulah sebabnya Dia mau berimmanuel, terus mengajak kita, terus mendampingi kita, agar kita dibawa, agar kita dituntun untuk keluar dari dosa, mengerti kebenarannya, menerima keselamatannya. Dan yang ketiga, saudara, berita Immanuel yang kita lihat di dalam peristiwa Natal mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi saksi bahwa Allah akan selalu menyertai setiap kehidupan kita, anak-anaknya, di setiap musim, di setiap zaman yang kita lewati. Immanuel menjadi sebuah bukti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun musimnya. Biasanya, saudara, manusia, dan mungkin kita semua pernah mengalaminya, atau mungkin menjadi pelakunya, di mana kita cenderung bisa untuk terus bersama-sama dengan seseorang, atau bersama-sama terus dengan teman, ketika dia atau kita ada dalam sebuah kondisi yang baik-baik saja. Tetapi mungkin banyak juga orang-orang yang cenderung akan meninggalkan kita ketika posisi kita, keadaan kita sudah dilihat tidak lagi baik-baik saja. Ataupun mungkin banyak orang akan meninggalkan temannya ketika dia melihat temannya sudah tidak bisa memberikan keuntungan atau memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Namun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukanlah pribadi yang sama seperti orang-orang tadi. Allah mau hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita, apapun musimnya, apapun situasinya. Ketika engkau hari-hari ini ada di dalam situasi yang tidak mudah, situasi hidup yang berat, Allah mau menyertai engkau. Seperti apapun musim hidupmu, Dia dekat dengan engkau. Dia siap mendengar keluhanmu. Dia siap untuk menolongmu. Dia siap untuk membackup-mu. Immanuel menjadi bukti bahwa Allah hadir dan Allah mau menyertai setiap anak-anaknya seperti apapun musimnya. Ketika berita Natal ini disampaikan, dunia ada di dalam kemelut dosa. Dunia ada di dalam tantangan dosa. Umat Tuhan berjalan di dalam situasi kehidupan yang tidak mudah. Tetapi kita melihat di dalam situasi yang tidak mudah itu, Allah hadir. Allah mau menyertai. Allah mau melindungi. Allah mau membimbing setiap kehidupan umatnya. Tidak ada musim di mana Allah tidak hadir di dalamnya ketika kita mau memberi ruang bagi Dia. Allah mau hadir dan Allah tetap akan hadir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita hari-hari ini. Natal mau mengingatkan kita, Allah sudah berimmanuel. Allah sudah menyertai kita. Dan Dia akan menyertai kita sampai kapanpun.
apapun situasinya. Percayalah, Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaanmu. Tuhan hadir di tengah-tengah keluh kesahmu. Tuhan hadir di tengah-tengah masa-masa sukarmu. Kalau hari ini engkau menghadapi situasi itu, undang Dia untuk hadir dalam hidupmu. Dia siap untuk hadir dalam hidup. Dia siap untuk menolongmu. Dia siap untuk memberikan jalan keluar bagimu. Kalau engkau membuka hidupmu bagi Dia sepenuhnya. Kalau engkau membuka hidupmu bagi Dia sesungguh-sungguhnya, Dia akan hadir menyapa. Dia akan hadir melindungimu. Sebagaimana Dia memimpin umat Israel dalam perjalanan selama memasuki padang gurun. Karya yang sama Tuhan juga nyatakan dalam diri kita. Karya yang sama Tuhan hadirkan dalam diri kita. Mengapa? Karena Dia Immanuel. Dia hadir bersama dengan kita. Dia menyertai kita sampai kapanpun. Ketika kita mau membuka hati kita bagi Allah, Allah akan hadir, menyertai, dan membimbing kita. Mari kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Masa depan apapun yang terjadi di depan kita, mungkin kita tidak tahu. Tetapi kalau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, Dia akan menolong dan Dia akan memampukan kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa itu. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap hadirkan hidupmu dekat dengan Dia, karena Dia mau dekat dengan saudara. Dialah Immanuel. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih, karena Tuhan sudah mau hadir di dalam hidup kami. Tuhan sudah mau dekat dengan kami. Sekalipun kami mungkin seringkali meninggalkan Tuhan, kami seringkali melupakan Tuhan, kami seringkali tidak memperdulikan kehadiran Tuhan. Natal mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah Immanuel, Engkau peduli kepada kami, Engkau ingin menyelamatkan kami, dan Engkau ingin menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, berkati kehidupan jemaat-Mu, berkati setiap kehidupan mereka semua yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Teguhkan setiap firman-Mu itu bagi mereka. Teguhkan setiap firman-Mu itu bagi mereka, sehingga mereka juga melihat karya Immanuel dalam hidup mereka. Hamba berdoa buat mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka ketika mereka beriman sungguh kepadamu. Melalui doa hamba-Mu ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah mereka. Tuhan menolong mereka. Mereka yang mengalami banyak beban persoalan hidup hari ini. Tuhan meneguhkan hati mereka. Tuhan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Biarlah hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidup mereka semua diteguhkan oleh Tuhan. Dan biarlah mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Mereka melihat Immanuel hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, buat renungan yang sudah kami dengar sore ini, berbicaralah Engkau lebih lanjut melalui firman-Mu atas hidup anak-anak, melalui karya Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri pertemuan kami, persekutuan kami sore ini, dan biarlah Engkau yang memberkati kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat sore, tetap beriman, tetap percaya. Immanuel